Gue ada sekitar 1 bulan sekarang ngelola tempat ini. Banyak banget ternyata kejanggalan yang selama ini dari awal gue datang ke sini tuh emang bener banyak banget. Oh ternyata ada nih kejanggalan dari pertama gue datang ke sini sampai sekarang. Setelah gue investigasi tempat ini, banyak yang gue temuin. Gue didatengin sama nenek-nenek bawa tongkat. Gue tanya sama karyawan lain, gue penasaran. Ternyata hampir semua karyawan yang bekerja di sini itu dimimpiin juga sama nenek-nenek yang bawa tongkat. Pokoknya serem deh, kayak mulutnya lebar gitu. Tapi dia senyum kok, tapi lebar. Saya mau masuk toilet, ada tangan yang keluar dari toilet itu. Pas saya samperin, itu nggak ada sama sekali. Kayak Novi di situ di pojokan itu, Nov. Nanti kalau misal kamu ngerasain kayak ditoel atau kayak ditiup atau kayak disentuh, mau teriak-teriak, mau lari-lari sini, nanti ceritain ke kita. Oke, siap? Pernah menjadi pusat hiburan malam yang populer dengan pengunjung yang selalu membludak, kini bar dan karaoke di kawasan Kelapa Gading seolah berubah menjadi kawasan yang ditinggalkan keramaian. Tidak hanya sepi, tempat ini konon juga angker. Pengunjung hingga para karyawan pernah berurusan dengan makhluk halus. Lantas, sosok apa saja yang ada di sana? Ikuti penyusuran Kiprana Lewu di beberapa sudut bar dan karaoke tersebut. Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Pernah menjadi kawasan sangat meriah, bar dan karaoke ini kini bagai lemah tak berdaya. Senyap ditinggalkan segala kegemerlapannya yang dulu hits. Tapi, klub malam yang dulu populer itu tak ingin benar-benar selesai. Saat ini sedang ada usaha membangun gairah kembali. Tapi memang tidak mudah. Sebab, kemunduran tempat hiburan malam ini diwarnai banyak keganjilan yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Salah satunya, tempat itu tertutup kabut mistik sehingga orang sulit menemukannya. Dari sinilah popularitas sekaligus omset bar dan karaoke kini terjun bebas. Yang gue anehin dari cerita yang sebelum-sebelumnya, turunnya drastis dan bener-bener tempat ini tuh apa ya? Ini jujur ya, waktu pertama kali gue datang ke sini, gue diundang langsung sama pemilik tempat ini untuk datang ke sini. Gue malam datang itu jam 10, gue dari rumah naik kereta gue. Itu banyak kejanggalan ketika gue berangkat ke sini loh. Padahal gue nggak ada niat mau ngapa-ngapain ya, namanya mau cari rezeki kan. Itu gue naik kereta aja di stasiun, cuman gue jam 10 malam. Minimal ada 1-2 orang lah ya. Ini nggak ada sama sekali. Yang kedua di stasiun pun itu cuman ada penjaga loketnya aja. Ada security cuma 1 dan tatapannya tuh kayak kosong. Gue nggak ngerti. Banyak kejanggalan ketika gue datang ke sini. Gue diarahin sama ownernya. Ini loh di sini tempatnya. Udah difotoin tapi gue nggak nemu nih tempat. Nah akhirnya gue cari. Gue sampai muter-muter komplek ini. Jadi gue berpikiran ini kayak ada yang nutup nih tempat nih gitu. Karena dari pengalaman gue juga dulu pernah ada yang kayak gitu ya. Dulu waktu gue masih ngontrak sama orang tua gue, itu kontrakan kayak nggak kelihatan sama kayak gini. Jadi dari jalan itu gue aja nggak nemu, padahal ada tempatnya gitu, cuman kayak nggak ngelihat. Selain tempatnya yang seperti disembunyikan oleh kekuatan gaib, bar dan karaoke ini juga menjadi area menakutkan. Ini dialami oleh pengelola yang sedang berusaha menghidupkan sekaligus menemukan kembali kejayaan bar dan karaoke ini. Banyak firasat serta peristiwa tak logis yang dialami sejak pertama memiliki niat bergabung dengan manajemen klub malam ini. Ternyata ya banyak kejanggalan lah. Nah setelah gue ada sekitar 1 bulan sekarang ngelola tempat ini, banyak banget
ternyata kejanggalan yang selama ini dari awal gue datang ke sini tuh emang bener banyak banget firasat dan feeling gue. Aduh sorry, itu bener-bener nyata gitu. Oh ternyata ada nih kejanggalan dari pertama gue datang ke sini sampai sekarang. Setelah gue investigasi tempat ini, ternyata banyak yang gue temuin, kayak semacam gue ketemu goib ya, terus gue dimimpiin, terus gue didatengin sama nenek-nenek bawa tongkat. Gue tanya sama karyawan lain, gue penasaran, lu pernah gak sih dimimpiin gitu sama nenek-nenek bawa tongkat? Ternyata hampir semua karyawan yang bekerja di sini itu dimimpiin juga sama nenek-nenek yang bawa tongkat. Tapi dia baik, dia selalu kayak ngingetin gue jangan lupa ibadah, jangan lupain Tuhan, kayak gitu-gitu. Di tempat ini mungkin ada sesuatu yang menyeramkan, mungkin yang lebih dari itu. Entah katanya sih isunya ada kiriman dari kompetitor ya, kita nggak tahu ya. Ditaruhin di tempat biar sepi, karena kan dulu ini terkenal rame ya, terkenal dengan apa ya, drugsnya lah. Tapi kalau sekarang setelah gua kelola, ternyata mereka tuh ngebuat sini anti drugs gitu, no drugs lah pokoknya, dengan logo baru, dengan suasana baru, konsep baru. Ditambah gue masuk ke sini, ya gue coba untuk ngeramein sini tanpa adanya drugs gitu. Berurusan dengan makhluk halus pada akhirnya menjadi sesuatu yang niscaya di bar dan karaoke yang selama ini dikenal sebagai pusat pusaran kegembiraan. Sosok misterius bisa tiba-tiba muncul untuk kemudian menghilang saat dicari-cari, atau kehadiran mantan mandor yang sesungguhnya sudah lama meninggal. Di sini, di tempat ini, tempat gue berdiri ini, tepatnya di situ, di dekat meja itu gue lihat ada mandor. Ada mandor yang dulu kerja di sini, itu lagi berdiri di sini. Di sini, tepat di sini dia lagi berdiri, tapi ngadep ke sana. Gue lagi main handphone sambil ngerokok. Gue jalan ke sini, gue panggil bang, gue panggil nih di sini nih. Gue kagak nengok-nengok. Oh gue pikir pakai handsfree kayak atau gimana, soalnya dia kayak diikat sama ini, kepalanya itu diikat sama baju gitu. Kayak baju diikat, gimana sih layaknya mandor ya. Jadi dia nggak noleh sama sekali, nggak gerak sama sekali. Oh ya udah, gue pikir kan pakai handsfree ya. Bilang oh ya udah, gue lihat-lihat. Pas gue nengok lagi udah nggak ada nih dia udah nggak ada. Nah akhirnya gue berpikiran, oh tidur kali di bawah sini nih. Gue samperin ke sini, nggak ada ternyata. Kemana nih orang kan? Gue penasaran, kayaknya ke sono, soalnya kan gue meleng kan ya. Gue lihat-lihat ke sana, oh kayaknya ke sana, gue panggil. Setahu gue di sini udah nggak ada yang kerja, kata karyawan di sini udah nggak ada. Mandor tuh udah nggak ada sama sekali, karena nggak ada yang ngehoni lantai 3 sama lantai 4 tuh nggak ada. Akhirnya gue jalan, gue cari bang sampai gue ke lantai 4. Nah di lantai 4 gue banyak nemuin sosok yang menurut gue itu aduh menyeramkan lah ya. Makhluk halus yang membuat takut konon menjadi penyebab hilangnya pamor bar dan karaoke ini sebagai pusat hiburan malam ibu kota. Lantas, benarkah memang ada lelembut yang berkeliaran di area bar dan karaoke ini? Seperti apa? Telisik Kiprana Lau tentang tempat ini. Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Suasana mencekam oleh sebab cerita-cerita seram di sekitar bar dan karaoke menarik perhatian Kiprana Lau. Sebagai spiritualis, Kiprana merasa perlu menelisik apa yang sesungguhnya terjadi pada klub malam populer itu. Dan benar, sejumlah sosok gaib ada di sejumlah titik di area tempat hiburan malam ini. Termasuk sebentuk wanita misterius dengan tatapan mata tidak senang pada mereka yang datang ke tempat ini. Kalau saya amati pada saat saya berjalan
Lalu sempat saya ngelihat ke arah sana tadi. Itu dominan ada beberapa sosok wanita ya. Sosok wanita yang dia mengamati seolah-olah ada kegiatan apa nih manusia-manusia nih. Karena kalau yang saya lihat ini mungkin mau ada pembenahan, namun belum sampai terrealisasi. Saya mau coba tanya dulu sama salah satu makhluk yang ada di sini, kenapa bisa sampai ini tidak diterusin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hal hadam, ya hal murah, ya hal gaib, ya hal jasad, ya rijal gaib. Tunjukkan eksistensi kalian. Hadir. Saya mau tanya nih, lantai 1, lantai 2 ini kan bisa dibilang ada aktivitas. Terus kenapa nih masih banyak tempat-tempat yang apa ya, yang perlu dibenahi? Ini kenapa tidak diterusin? Kenapa? Oh, jadi menurut makhluk yang ada di sini, mungkin buat anak indigo atau apapun istilahnya, mungkin bisa ngelihat sosok yang ada di sini. Jadi menurut salah satu makhluk yang ada di tempat ini tuh, konon katanya tempat ini dijarahi oleh oknum-oknum dari pekerja yang memang sedang mendanani tempat ini. Jadi kurang lebihnya tempat ini belum selesai sampai sekarang karena dijarahi. Berusaha abai pada sosok wanita yang terus mengawasi semua aktivitas di sekitaran bar dan karaoke, Ki Pranalewu tertarik naik ke lantai atas yang disebut-sebut lebih seram. Di sini, yang segera terlihat oleh mata batin Ki Prana adalah nenek-nenek dengan wajah keriput. Dari bentuk wajah serta gaya berbusana, terlihat nenek-nenek ini bukan jenis nenek-nenek desa, melainkan berasal dari peradaban yang jauh lebih maju. Dia kayak nenek-nenek. Dia lebih tua, jadi mendominasi itu sosoknya ya wanita-wanita tua, keriput, penggambarannya ya. Keriput. Nah, di sini itu yang saya lihat tuh sosoknya wanita-wanita tua. Dia gambarnya kayak nenek-nenek ya. Tapi enggak kayak nenek-nenek yang tinggalnya di desa gitu, tidak. Dia lebih kekinian kalau dilihat dari busananya ya. Suasana semakin mencekam setelah Ki Prana menunjukkan secara lebih rinci titik-titik mistik yang memancarkan aura metafisika. Tapi tiba-tiba muncul sifat jahil Ki Prana yang berusaha berkomunikasi dengan makhluk gaib penghuni klub malam ini. Novi sih, Novi. Nah, nanti kamu di situ ya. Iya. Situ kamu pejemin mata. Misalkan kamu ada yang noel, ada yang dorong, atau sampai kamu kayak dipencet sekalipun, ya langsung ke sini aja. Ya, kita ngamatin dari sini aja, Nov ya. Oke, Novi di situ di pojokan itu, Nov. Nah, madep sini ya, Nov. Oke, merem, Nov. Relax aja ya, Nov. Santai ya. Nanti kalau misal kamu ngerasain kayak ditoel atau kayak ditiup atau kayak disentuh, mau teriak-teriak, mau lari-lari sini, nanti ceritain ke kita. Oke, siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hal hadam, ya hal murah, ya hal gaib, ya hal jasad, ya rijal gaib. Tunjukkan eksistensi kalian, hadir. Tunjukkan eksistensi kalian, hadir. Ada yang nimpuk ya? Kita
lihat aja apa yang dirasakan sama Novi nanti. Jangan dilawan ya. Novi jangan dilawan, biarin aja. Lo apa? Baru saya begini nih. Baru saya begini, gengs. Apa yang dirasain Nov tadi Nov? Bisa pegang Nov? Yang tadi saya rasain itu hawanya sangat panas banget lalu seperti baju kardigan saya tuh kayak ada yang gini-giniin. Ya apaan, saya nggak nyaman banget sih tadi di sana, jadi makanya lari ke sini. Terus semakin lama semakin ngap terus-terusan. Kayak dihimpit gitu ya? Kayak dihimpit, jadi lari aja deh. Beberapa tempat di area klub malam, bar dan karaoke di kawasan Kelapa Gading ini ternyata dihuni makhluk halus. Penelusuran Kiprana Lewu menemukan beberapa lelembut sering menunjukkan eksistensinya. Lalu, oleh karena itukah beberapa karyawan bar dan karaoke pernah diganggu hal-hal gaib? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Keangkeran beberapa sudut bar dan karaoke memang sudah lama diketahui oleh para karyawannya. Mereka banyak menemui sesuatu yang misterius dalam bentuk yang berbeda-beda. Salah satunya yang pernah dialami oleh Anggi. Belum lama ini, ia pernah mendengar suara panggilan, tapi saat dicari yang memanggil, tidak ada siapapun. Padahal, panggilan Anggi terdengar sangat jelas. Baru aja kemarin kayak ada yang manggil-manggil saya di sini gitu. Sering sih. Ya kita kayak lagi diem. Terus tiba-tiba kayak ada yang manggil Anggi gitu. Tapi ditanya nggak ada yang manggil. Kadang dari lounge, kadang dari pintu situ belakang. Ya hitam. Terus kadang ada yang berdiri di bawah tangga tuh. Pokoknya serem deh. Kayak mulutnya lebar gitu. Tapi dia senyum kok, tapi lebar. Cewek. Kayak kita kan ngelihat dari sini nih. Dia serem tapi gitu, serem banget pokoknya. Karyawan lain tidak hanya ditakuti oleh suara panggilan atau sosok makhluk halus yang mewujud. Seorang karyawan mengisahkan pernah melihat tangan yang tiba-tiba menjulur saat sedang di toilet. Anehnya, setelah melihat tangan yang menyeramkan itu, si karyawan jatuh sakit serta ketiban barang dari atas yang membuat kakinya berdarah-darah. Pertama saya masuk itu hawanya udah beda banget. Bahkan sebelum saya tanda tangan kontrak itu ada aja halangannya kita kesini tuh. Entah kita sakit, entah gimana. Terus pertama setelah tanda tangan kontrak saya kerja itu, saya mau masuk toilet. Di toilet itu ada apa? Tangan gitu mas. Tangan yang keluar dari kamar mandi toilet itu pas saya samperin itu nggak ada sama sekali orang. Tapi akhirnya setelah saya lihat itu saya sakit. Besoknya hari kedua kerja, saya kerja di bawah, saya ketiban kayak barang gitu, kaki saya berdarah-darah. Tempat ini pernah menjadi klub malam yang legendaris, populer, dan selalu diserbu pengunjung. Tapi nasibnya merana karena kini ditinggalkan orang. Bersama itu, banyak cerita mistis yang mengiringinya. Meski kini, bar dan karaoke ini sedang dihidupkan kembali setelah anasir-anasir mistik yang beraura negatif dibersihkan. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa
subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.